今一人の胸の中目を覚ませdatang to go 強くあるために仲間守ることと戦う Bubar dulu. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Semanpat Pandeglang. Kali ini kita kembali menghadirkan podcast yang baru, dan kali ini di depan saya ada narasumber kita. Siapa ini? Amar. Oke, Amar ini siapa sih? Tidak ada yang kenal. Apakah Amar ini sebuah orang yang spesial? Tidak punya prestasi. Terus kenapa datang ke sini, Mar? Tidak tahu juga ngapain Bapak ngundang Amar. Ya, saya ngundang Amar di sini juga saya bingung ya, kenapa Amar diundang? Nah, makanya. Oke, Mar, jadi kalau menurut saya sih tidak harus orang-orang yang berprestasi, orang-orang hebat, justru hal itu sama seperti podcast-podcast yang lain, tapi saya pengen coba agak beda nih, jadi orang yang biasa saya undang. Iya, terima kasih. Biasa. Jadi kita lihat dari sisi lain. Oke, Amar sibuk apa nih akhir-akhir ini? Amar sibuk, enggak sibuk apa-apa sih. Nggak di rumah. sibuk ya? Enggak, paling ya nunggu panggilan gini aja. Kalau nunggu panggilan gini walaupun nggak dibayar ya? Nggak dibayar, tapi karena emang nggak ngapa-ngapain ya udah dateng aja. Oke, kita ngobrol santai aja, relax ya. Mar, selama Amar di SMA 4 seru nggak? SMA 4 seru, terutama karena ada ekskulnya. Ada ekskulnya. Ya, karena Emang ikut ekskul apa ini, Amar? Israwa. Ekskul Wisrawa. Kenapa milih ekskul Wisrawa? Karena emang dari dulu, karena pas lihat promo ekskul gitu ya, ada teater juga emang dari dulu. Atau Amar punya bakat teater gitu? Enggak. Bakat nggak tahu, tapi juga suka ya? sih. Tapi emang suka. Suka tapi nggak punya bakat. Iya. Kepake juga. Tapi emang Nggak usah grogi, nggak usah. maksudnya kalau Lagi menurut, diri gimana? kalau menurut Amar mah yang penting suka aja dulu. Kalau udah Suka suka aja mah kayaknya mendalaminya juga punya Terus ambisi kalau ya ke gitu. cewek juga suka dulu gitu. Kalau percuma Pak, ceweknya nggak suka lagi, nggak suka balik. Itu mah ya langsung dari hati ya. Oke, Mar, jadi gini, kalau nggak salah Amar itu dulu jadi ketua ekskulnya ya. Iya, ketua. Gimana nih bisa jadi ketua? Apakah punya beban berat gitu atau gimana nih selama jadi kepengurusan di ekskulnya? Beban sih iya, sangat Stres ya. stres iya. Tapi kalau udah selesai agak kangen juga. Kangen pengen stres lagi? Nggak pengen stres lagi. Dikirain kangen pengen stres lagi atau Kayak- ayo lanjut. Nggak deh ya, nggak kangen, nggak jadi kangen. Tapi masih kayak kalau kepikiran ide gitu. Kayaknya kalau pas udah sih jadi pengurus bisa disalurin gitu. Sayangnya udah enggak gitu. Kayak kenapa pas jadi pengurus nggak kepikiran ini gitu. Oke. Jadi tapi kan masih bisa Amar memberikan ide-ide gagasan atau apa gitu ke adik kelas yang sekarang ngejabat nih. Iya, sudah. Sudah, tapi Tidak tahu. Amar ini sosok yang berpengaruh atau tidak? Ya, yang penting sudah menyampaikan. Sudah menyampaikan. Tergantung mereka bisa. Oke, jadi Amar ini dulu juga salah satu aktor di film apa ya, yang FLS 2N ya, yang juara 1. Oh iya, sebagai aktor saja. Nah, ini filmnya ya, nanti bisa diklik langsung dari atas ya. Iya. Amar ini dulu juga peserta ya? Peserta apa? Peserta film yang menangnya. Enggak. Cuma si Rai sebenarnya. Cuma si Rai, Iya. cuman terus Terus setelah itu baru karena setelah itu masuk ke provinsi suruh 2 orang, jadi baru diajak. Setelah diajak nggak menang. tapi kan proses selama waktu Rai jadi pertama sebagai peserta, Amar juga ikut peran kan ya? ikut di Sebagai apa? Sebagai aktor aja. Iya. aktor saja, tapi bagus juga sih filmnya ya. Iya, terima Itu kasih. sampai berapa kemarin yang nonton? 2000 sekian nih di channel ini ya. Jadi bisa dilihat. Kalau penasaran filmnya Amar sebagai apa, tinggal klik aja di atas nih, nanti saya keluarin ya. Oke, di sisi lain lah, kita tidak hanya ke ekskul, tapi saya pengen ngelihat Amar lebih dalam. Siapa tahu setelah podcast ini jadi banyak suka yang sama Amar atau banyak juga yang benci sama Amar.
Tapi jangan digituin loh pas. Masa digituin. Oke. Amar ini seneng apa ya? Dulu saya pernah diwawancara di channelnya Amar. Channel Amar apa sih? Oh iya, itu ada di YouTube juga ada Toku Change. Apa nih? Apa? Toku Change. Toku Change channelnya. Iya, nama channel itu. Oke, jangan lupa like and subscribe juga ya Boleh. channel Amar. Tapi kalau mereka nggak ngerti Tokusatsu, Sama, saya juga nggak ngerti. iya Jadi makanya. apa sih? Amar ini suka dengan Tokokatsu. Tokusatsu. Tokusatsu. Iya, Apa itu Tokusatsu? Tokusatsu. Iya. Tokusatsu itu apa? Eh, sebenarnya gampangnya itu kayak series superhero dari Jepang, itu aja sebenarnya. Kartun. Bukan. Kayak film aja, cuman dia kayak mungkin kalau- Contoh-contohnya Tokukatsu itu kayak gimana? kayak misalnya mungkin kalau orang Indonesia seumuran bapak gitu, tahunya mungkin Apa sih kalau tansa? gak yang gitu dong pak. Oh, beda janggot doang ya. Iya, maksudnya mukanya tuan. So, terus jadi gimana? Kalau seumuran bapak mungkin tahunya lebih ke Satria Baja Hitam, yang dimana disulih suara dialih bahasa ke bahasa Indonesia. Sebenarnya judul aslinya Kamen Rider. Satria Baja Hitam itu Kotaro Minami. Iya betul. Kotaro Minami. Jadi karena dulu itu film-film luar itu Nah, dialih bahasa. Itu kan film itu juga dulu saya waktu SMP kalau nggak salah ya film Ya. itu teh. Kau tahu? Karena Udah lahir. Apa Enggak. kakak kelas saya? enggak. Oh enggak. Jadi sebenarnya kan seriesnya udah panjang. Rata-rata Hmm. Tokusatsu itu Iya. kayak misalnya beberapa waralaba terkenalnya Ultraman gitu. Kamen Hmm. Rider sama Super Sentai itu udah sekitar puluhan tahun gitu. Nah, ketika Amar ini suka ke salah satu seriesnya yang sekarang, Mm-mm. penasaran dong sama yang dulu-dulu. Yo. Kebetulan emang era internet udah banyak yang Oke. nayangin Apa sih gitu. yang membuat Amar tuh suka dengan Tokukatsu ini? Tokusatsu? Apa Sebenarnya sih? lebih ke dari kecil sering nonton itu. Oh, Amar pernah kecil. I- Oh enggak. Bisa langsung lahir segede gini. Enggak dong. Karena dari kecil, Dari kecil. iya. Terus memang dasarnya suka film, Mm-mm. terus seriesnya juga tiap tahun ada mulu yang Tokusatsu itu, jadi kayak habit untuk ngikutinnya nggak bisa berhenti gitu. Kebiasaan gitu ya. Iya. Oh, oke. Kalau favorit Amar nih siapa sih sebetulnya di Tokukatsu yang dari semuanya gitu? Tokusatsu Yang paling wah ini saya fans banget nih sama tokoh ini. waralaba, mungkin lebih ke waralabanya. Para Kayak- laba tuh apa? Seriesnya gitu, kayak misalnya Tokusatsu tuh nggak satu series, nggak satu perusahaan gitu, ada beberapa perusahaan yang bikin serial itu. Lebih ke Ultraman sebenarnya. Kalau Kalau Ultraman. iya, karena serinya lebih Kalau Ultramilk enggak? Ultramik. apa itu? Susu. Ultra, terus susu Ultra. Oh, enak juga. Oke, kalau di Ultraman nih, anak saya juga suka figur Ultraman, dia beli beberapa figur Ultraman. Itu emang banyak, ada Ultraman Cosmo, ada Ultraman Daya, ada Iya. Ultraman Daya. Oh, Daya mah. Daya. Deterjen. Daina. Oh, Daya. Iya. Sorry pemirsa. Iya, sebenarnya biasanya yang lebih dikenal itu kalau sama penyuka Tokusatsu itu Kamen Rider. Cuman Kamen kalau Rider. untuk sekarang itu kayaknya lebih terdengar namanya itu Ultraman, kayak Ultraman aja, jadi satu kesatuan aja Ultraman aja lah. iya, kayak Tapi memang ada satu tokoh Ultraman-nya gitu. Dia tuh si Ultraman. ada dulu yang seri awalnya emang punya nama Ultraman. Ultraman. Kemudian dilanjutin terus seriesnya sama Ultraman-nya lanjut, kayak yang terbaru ini tiap tahun ada mulu gitu. Oke. Nah, Ultraman. mau nimpa nih. Aduh, itu tadi lihatnya ke sono mulu. Oke, mudah-mudahan tidak bisa. Oke, nanti di-cut ya tapi. Ini ada yang ngerti nggak yang ngomongin Tokusatsu gini? Nah, sekarang mah tuh saya pengen lihat Amar. Saya senang kalau Amar nyanyi lagu Tokukatsu. Ini unik gitu ya, karena tidak semua orang suka Tokukatsu. Nah, saya pengen Amar Tokusatsu. Tokukatsu. Tahu nggak tuh? Tokusatsu. Tokukatsu. Satsu. Iya. Tokusatsu. Oke, coba suaranya Apanya? sedikit. Lagu apa? Lagu apa Tokusatsu. aja salah satunya. Mungkin lagu Kamen Rider aja ya. Oke, sip. Hadap kamera. Udah lama ini. Langsung ref. Berawal. 2 album langsung. Oke.
Hirogaru uchu no naka, can you feel? 小さな星の話をしよう。Tell me the truth 信じてた未来が崩れ去ろうとしめる。悲しみを繰り返し、僕らはどこへ行くのだろう。今一人 gak nyampe lagi. Today itu agak 今一人の胸の中目を覚ませんだ Time to go 強くあるために仲間守ること戦う bubar tuh. Oke pemirsa, lumayan anjur juga ya. Soalnya rata-rata ngebeat terus tinggi gitu lagu-lagu Jepang tuh. Oh kayak gitu. Ngerti artinya? Enggak. Seru aja gitu. Seru aja. Soalnya basicnya emang gak suka musik, tapi karena di film-film kan di nggak mau gitu ya, ada soundtracknya gitu ya. Kadang ke bawah juga gitu sama suasana. Oke, kalau misalkan Amar ngefans kayak saya nih, saya ngefans ke Ariel Noah. Saya ngikutin nih fashionnya, ngikutin stylenya gitu ya. Kalau Amar ke Ultraman, ngikut gak style Ultraman atau Amar punya banyak koleksi action figurnya gitu? Enggak sebenarnya. Enggak. Jadi untuk Tokusatsu ini enggak yang ngefans berlebihan juga. Jadi kayak cuman ya oke tontonan gitu. Mungkin kalau udah punya uang bisa juga gitu. Kalau sekarang kan emang sekarang nggak punya uang. Maksudnya sekarang kan ngejob Jumar. Boleh desain. Amar ini sering jadi lengser. Iya. Ntar fotonya saya munculin ya, foto Amarnya. Oh iya, ada. Oke, ada nanti. Mau tahu lihat aja videonya udah muncul Amar ya. Iya. Apa tadi teh? Lengser. Apa? Oh, lanjut tadi. Sampai mana tadi? Nah, jadi karena emang nggak punya, maksudnya punya uang tapi kayaknya untuk dibeliin kayak gitu ngapain gitu, nggak guna juga. Lebih baik ditabung buat yang lain atau beli apa kayaknya. Soalnya mau dibeliin juga bingung ya, uangnya nggak ada, yang mau beli apa tuh ya. Soalnya Tokusatsu juga bukan hobi satu-satunya. Oke, apalagi hobi Amar ini nih, saya pengen terus cari tahu tentang Amar. Sebenarnya lebih ke film aja gitu. Senang film? Iya, soalnya film apa lagi? Film drama series atau film Korea juga sering. India juga. Pakistan kado gading enggak, kado kombong enggak. Sebenarnya lebih seringnya malah ke film luar dibanding Indonesia. Kenapa kurang seru di film Indonesia? Kalau mungkin film movie sih Indonesia bagus-bagus ya. Tapi kalau sinetron ku menangis gitu ya, terlalu lebay itu. Bukan terlalu lebay, mungkin karena emang industri filmnya dipaksa untuk bikin film per episodenya setiap hari gitu. Selama streaming ya? Iya, selama 1 jam. Kalau misalnya industri di luar itu, misalnya series aja, rata-rata mungkin di bawah 20 episode. Biasanya mereka bikin dulu filmnya sampai selesai baru tayang. Ini mah stripping bukan streaming. Iya, stripping ya. Stripping mah kan terus ini ngejar buat besok tayang, ngejar capek gitu ya. Sementara masih belum ratingnya turun tetap aja dibikin gitu. Itu ya, cerita juga jadi ngayaya ya akhirnya. Awalnya apa? Pokoknya enggak, dari awal itu sinetron enggak dipikirin endingnya gitu. Kayak jadi udah gitu. Selama ada ide gini langsung ada ide gini. Iya gitu. Jadi tapi emang enggak nyalahin itunya aja, emang industrinya kayak gitu, penontonnya emang maunya begitu ya gimana. Padahal kalau Indonesia kayak gitu ya. Iya, emang penontonnya kayak gitu. Kalau dilihat aktornya mah, aktor sinetron juga bagus-bagus kalau menurut Amar sih. Cuman sayangnya tidak terkonsep gitu ya, atau terkonsepnya terlalu memaksakan biar rating aja dulu, karena tahu nanti udah redup ya udah mati sinetronnya ya gitu. Iya. Pokoknya selama ratingnya belum turun tetap dilanjutin, dan yang memang harus diperbaiki memang selera penontonnya. Selera Amar kayak gimana? Avengers suka? Tokoh apa? Ulang. Kenapa langsung mikirnya? Oke, saya pikir yang lainnya. Black Panther. Jadi gimana? Udah itu mah Ulak plus Black Panther ya. Saya tahu Bapak mikirnya kemana udah. Ya udah tuh, milih apa? Thanos. Kenapa musuh sih? Tuh. Sebenarnya lebih suka karakter Iron Man sih. Iron Man. Iya. Kenapa Iron Man? Karena
Suka makan odading. Enggak. Iya kan. Oh iya. Si Iron Man. Enggak. Malah Amar gak suka odading. Odading juga nggak suka sama Amar. Iya, terima kasih. Sama-sama. Balik lagi. Oke sih. Apa mana ini? Iron Man. Iron Man. Iya, Iron Man itu menurut Amar karena memang dulu film awalnya itu lebih sebenarnya lebih dark gitu. Kalau sekarang itu Marvel lebih ngikutin Disney yang untuk anak-anak gitu. Kayak dulu masih muatannya lebih ada gitu sisi dewasanya gitu. Maksudnya lebih memutar otak gitu. Terus Iron Man juga bukan superhero yang berdasarkan kayak dibuat orangnya dikasih kekuatan atau gimana. Ya dia cuman Tony Stark yang punya sebuah alat gitu. Kayak di dunia nyata kayaknya lebih bisa diterima, dicerna gitu dibandingkan Thor yang dewa gitu. Kayak sekarang kan nggak mungkin mikirin kayak di luar angkasa. Iya, gitu. karena memang dunia hayal gitu ya. Jadi main berimajinasi dan ya bukan realita. Akhirnya banyak efek-efek yang dimunculkannya, mungkin teknologinya yang mendukung agar film itu lebih terkesan hidup gitu. Iya. Ya. Jadi ya perkembangan zaman lah. Oke, kalau nanti setelah lulus nanti, sekarang apa kelas berapa? Kelas 3. Kelas 12 ya. Kelas 12. Iya. Kelas 12 itu kelas 3. Kelas. Udah tua juga ya, Amar. Iya, tuaan bapak sebenarnya. Ya. Oke, kalau misalkan Amar nanti lulus, pengen kemana nih kuliahnya? Kuliah. Amar tadi seneng main film kan ya, seneng acting, main di teater gitu. Iya. Ada pengen kuliah di sana atau pengen jadi Iron Man langsung? Ada. Kemana ya? Gak tahu, makanya saya nanya, Amar. Kalau saya tahu, saya nggak akan nanya. Sebenarnya Amar gap year dulu 1 tahun. Mau berhenti dulu? Iya. Mau ngapain? Ngojek? Enggak, kayak mungkin karena emang nungguin si kakak dulu sampai lulus kuliahnya. Oh, jadi Ya. segi Ekonomi. ekonomi. Iya. Oh, jadi biar itu lulus baru bagus. Kamu ngerepotin keluarga ya. Iya, Beban terima kasih. keluarga. Emang kalau mau dapat beasiswa susah juga. Ya beasiswa ada di rumah. Jadi nunggu si kakak dulu biar beban orang tua nggak pusing-pusing amat gitu nyekolahin. Oke, pelajaran yang paling suka lah Amar selama ini apa nih yang paling suka? Pelajaran suka apa? Pelajaran sejarah mungkin. Sejarah. Kenapa suka sejarah? Padahal yang udah nggak usah dibahas lagi. Nggak kayak sejarah tuh uniknya karena ya Jadi kayak cerita-cerita gitu iya, ya, gitu, cerita-cerita gitu. Terkadang kita juga meramu sendiri kira-kira sejarah kan Amar kan belum ada saat itu gitu. Kayak Amar dulu sering ngeramu kayak ini tuh sejarahnya bener atau enggak gitu, lebih ke gitu aja gitu. Dan seru aja gitu. Tapi kira-kira percaya Percaya apa? percaya dengan misalkan kalau Amar dengerin sebuah sejarah nih, gini nih. Kan sejarah itu dari zaman dulu, misalkan sejarah tentang kehidupan purba. Diceritain gini kan itu bisa berkembang lebih ini lagi ya. Jadi misalkan gini, Amar mandang saya meninggal. Amar mengatakan, atau Amar ada beberapa teman yang setiap orang mungkin punya pandangan lain. Nah, diceritain semuanya bisa jadi versinya beda-beda kan. Iya. Amar suka berpikir dulu atau mencari beberapa sumber agar oke lah. Iya, itu makanya serunya dilihat sejarah itu. Dan terkadang emang nggak ada sejarah yang 100% Amar percayai sih. Kayak apalagi ada yang bilang juga sejarah itu diciptakan sama orang yang menang gitu. Jadi emang iya, jadi ada kelebihannya, di lebih-lebihannya gitu. Iya gitu, kayak sejarah Indonesia terlihatnya memang Indonesia di situ protagonisnya gitu. Tapi kita kan nggak tahu dari sisi lain gitu. Makanya itu yang lebih digali gitu. Oke. Seru juga ya Amar ini apa ya? Dia punya kesenangan terhadap sesuatu untuk dipikir gitu ya. Jadi kayak sejarah juga dia pengen berpikir dulu nih kemana ininya gitu ya. Iya. Oke, kalau jurusan Amar misalnya nanti kuliah, pengennya jurusan apa sih? Nah ini juga masih dipikir-pikir, mumpung ada gap year 1 tahun masih mikir-mikir juga. Cuman kalau potensi dalam diri nih, Amar melihat bahwa saya punya potensi apa nih? Kira-kira kemana arahnya? kalau potensi mungkin ke perfilman, Ke perfilman. Jadi apa? Jadi kru yang ngangkat aqua. mungkin tapi juga senang ngomong juga.
Jadi mungkin Senang ngomong juga. Oke, sekarang ceritanya jadi podcast, jadi pembawa acara. Coba. oke. Saya tantang Dadak langsung. amat. Oke, jadi bersama dengan Bapak Hari Suharya. Halo. Halo Bapak, selamat Siap. siang. Siap. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Jauh ya dari mana? Jauh sekali ini Dari Labuan ya. Enggak, saya dari Melbourne. Dari Melbourne. Terima Lahir kasih. di Berlin, lama di Moskow. Oke. Jadi Bapak ini guru. Bukan. Saya kepala keluarga. Oke. Tapi juga punya kerjaan lain jadi guru ya. Enggak, teacher. Teacher. Jadi sebagai teacher itu sebenarnya Amar itu cukup mengidolakan sosok Bapak ini. Oh, kasihan ya. Iya. Kasihan sih. Kenapa Bapak merasa tertekan? Enggak gitu? ada lagi yang lebih bagus gitu. Oh, tapi Bapak bukan karena diidolain sama Ambar kan, jadi tertekannya, enggak kan? Enggak. Tapi emang Bapak itu termasuk yang selain memberikan pelajaran memang di segi pelajaran olahraganya kan Bapak kan ngajar olahraga. Saya bukan ngajar olahraga, saya ngajar olah jiwa. Olah jiwa. Dan juga Bapak juga memberikan value di sisi lain kayak karena kan guru kan selain mengajar dia juga mendidik dan Bapak itu Value itu kalau saya ke Hokben beli value itu paketan. bentar apa nih? Ntar dulu nih, belum pernah ke Hokben nih soalnya. Mbak, saya value set itu dikasihnya yang ada sup, yang ada minuman ocanya. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terus nilai lah ya value. Iya nih. Maksudnya selain mengajar juga ada mendidik gitu. Kenapa sih Bapak itu kan kita lihat nggak semua guru seperti itu gitu, kayak terlalu fokus ke pelajaran dibanding mendidik juga gitu. Apa yang membuat Bapak seperti itu? Karena saya Iron Man. Terima kasih. Sama-sama. Jadi itu saja podcast kali ini. Jawabannya adalah karena Oke, Bapak. kalau menurut saya jadi tugas seorang guru tidak hanya ngasih pelajaran. Kalau pelajaran semuanya bisa belajar tanpa ada guru juga semua orang bisa belajar. Tapi yang paling susah adalah mendidik gitu ya. Mendidik itu butuh proses, ya butuh kerja keras. Kalau hati kita memang tujuannya adalah mendidik, ya mungkin akan beda dengan mengajar gitu ya. Kalau mengajar hanya cukup memberikan materi selesai, tapi kalau mendidik, nah ada hal-hal lain. Entah kita mau berbagi motivasi, berbagi informasi, atau berbagi pengalaman yang bisa bermanfaat buat siswa, yang mungkin bisa ngerubah secara pola pikir, bisa merubah secara prinsip, sehingga kalau dikatakan itu lebih bermanfaat, ya maka mungkin itu tugas peran guru gitu ya. Iya. Makanya saya jadi supir taksi gitu. Iya. Iya. Makanya itu Pak yang sebenarnya nggak didapetin gitu dari belajar di rumah ini, kayak didikan dari gurunya itu nggak dapat gitu. Kita cuma belajar saja dibanding terdidik gitu. Oke, jadi beban tugas stres. Iya. Terima kasih, ini podcast saya balikin lagi, saya jadi MC. Iya. Terima kasih untuk saat ini kita bersama Amar. Kita Iya. langsung tutup aja karena waktu kita juga terbatas. Oke. Ada pesan-pesan terakhir, Man? Pesan terakhir Sebelum Amar meninggalkan Iya. ruangan ini. meninggalkan pesan-pesan terakhir untuk apa? Atau motivasi, tips, atau apa aja yang bermanfaat buat penonton. Iya. Motivasinya itu kejar aja apa yang dikejar? iya, kejar aja apa yang kalian suka lah gitu. Terus kalau udah dikejar, Maksudnya ketika suka sesuatu kita untuk ambisi untuk belajarnya juga lebih bagus itu. oke. Iya. Pesan Jadi- untuk guru-guru, Nah, ini penting. pesan untuk guru-guru Hmm. fokuslah untuk membuat murid suka pada pelajarannya dibanding suruh menghafal atau Oke, ini akan ditonton oleh guru-guru, Terima mudah-mudahan kasih. tersampaikan. Nah, ini mumpung ini nih. channelnya SMA 4 Pandai. Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Amar ini memang pure dari hati seorang siswa gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan dan perbaikan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan channel podcast di channelnya SMA 4 Pandeglang, dan kita bersama Amar. Amar Salimas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Iya. Salam SMA 4 Pandeglang. Bye-bye. Dadah.